Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, karena bentar lagi nih mau ada rapat ya, jadi sehingga saya tidak bisa tampil di kelas, sehingga eh, sebelum mulai saya mau sebelum rapatnya mulai saya mau memberikan materi ini tapi melalui video rekaman ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan nanti silahkan di chat di grup kelasnya ya masing-masing. Baik, materi yang akan saya bahas ini adalah tadi yang berkaitan dengan soal-soal ulangan kita tadi. Nah, jadi saya lihat ada beberapa siswa yang memang nilainya sangat rendah-rendah ya, jadi tidak bisa mencapai ketuntasan minimal, sehingga saya perlu untuk memberikan materi sebagai remedial ya. Nah, baik, di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal yang akan kita bahas bersama-sama ya. Ada soal-soal pilihan ganda dan maupun isian ya. Nah, ini soalnya saya buat semirip mungkin ya dengan yang ada di ulangan harian kita tadi, sehingga eh, dalam harapannya saya pengennya nanti kalian bisa mengerjakan kembali soal ulangan tadi dan bisa mengisi dengan memilih jawaban yang lebih tepat. Baik, tadi nama-nama yang remedial udah dikasih tahu di grup masing-masing ya. Nah, silahkan yang yang remedial wajib ya untuk menonton video ini, terus kemudian eh, nanti mengerjakan kembali soalnya. Sedangkan yang tidak remedial boleh menonton video ini, namun tidak diwajibkan untuk mengerjakan kembali soalnya. Baik, kita langsung bahas ya untuk soal yang pertama. Ya. Contohnya di sini adalah diketahui bilangan bulat positif K dan bilangan negatif L, di mana bilangan K tersusun dari 3 angka sedangkan bilangan L tersusun dari 2 angka. Pernyataan yang benar adalah, nah pertama kalian harus perhatikan dari kalimat per kalimat ya. Nah di sini disebutkan bahwa diketahui bilangan bulat positif K. Nah berarti K ini bilangan positif. Nah kan kita tadi sudah belajar materi bilangan bulat ya. Di bilangan bulat ada positif dan negatif, di mana bilangan positif itu lebih besar nilainya daripada bilangan negatif. Nah, sehingga karena K ini bilangan positif ya, terus L itu adalah bilangan negatif, mau bilangan K itu tersusun berapa angkanya, mau L itu tersusun berapa angka, ya kalau yang namanya bilangan positif ya udah lebih pasti ya pasti lebih besar daripada bilangan negatif. Nah, dengan demikian dari kalimat ini saja sebetulnya kalian sudah tahu bahwa bilangan K itu adalah bilangan yang lebih besar daripada bilangan L. Maka jawabannya adalah yang pasti yang benar adalah yang ini. K lebih besar dari L. Karena kenapa ya? Karena bilangan K positif ya dan bilangan L negatif. Nah, itu alasannya ya. Maka jawaban yang benar adalah K lebih besar dari L. Oke, nah kemudian soal berikutnya, suhu di dalam kulkas adalah negatif 10 derajatnya. Sedangkan suhu di ruangan adalah 30 derajat. Perbedaan suhu di dua tempat tersebut adalah, nah, jadi di sini ada dua suhu ya. Yang pertama suhu di dalam kulkas dan ada suhu di ruangan. Kalau kita mau melihat perbedaannya ya berarti kita tinggal kurangkan tuh. Tapi pengurangan mencari perbedaan suhu itu memiliki aturan ya seperti yang sudah dijelaskan di materi ya. Untuk mencari perbedaan suhu ya. Untuk mencari perbedaan suhu. Nah, kita perlu mengurangkan ya, suhu yang lebih besar dengan suhu yang lebih rendah, atau suhu yang lebih tinggi ya lebih tepatnya ya, suhu yang lebih tinggi dengan suhu yang lebih rendah. Nah, di sini kita lihat ada dua suhu. Suhu negatif 10 derajat ya. Negatif 10 derajat dengan suhu 30 derajat. Nah, tadi soal yang pertama kita sudah jelaskan bahwa bilangan positif itu nilainya lebih tinggi daripada atau lebih besar daripada bilangan negatif. Dengan demikian di sini bilangan yang lebih besar adalah 30, sedangkan bilangan yang lebih kecil adalah atau lebih rendah adalah negatif 10. Nah, karena untuk mencari perbedaan suhu kita mengurangkan suhu yang lebih tinggi dengan suhu yang lebih rendah, maka kita kurangkan tuh 30 dikurang dengan negatif 10. Maka
kita dapatkan 30 ditambah dengan 10, yaitu 40. Nah, maka perbedaan suhu di dalam kulkas dengan suhu ruangan adalah negatif 40. Nah, terjawab sudah ya soal ini. Bentar, yang tadi juga sudah terjawab. Oke, nah berikutnya. Berdasarkan perakiraan cuaca, suhu udara tertinggi dan terendah di kota-kota besar seperti Moskow, yaitu terendahnya negatif 15, tertingginya 18, Meksiko terendahnya 17 dan tertingginya 34, Paris terendahnya negatif 13 dan tertingginya 17, Tokyo terendahnya adalah negatif 2 dan tertingginya 25 ya. Perubahan suhu terbesar terjadi pada kota mana? Nah, sama seperti soal nomor 2 tadi ya. Kita lihat perbedaannya, cara melihat perbedaannya yaitu mengurangkan suhu yang tertinggi dengan suhu yang terendah. Nah, kita lihat masing-masing satu-satu ya. Moskow dulu ya. Karena Moskow itu suhu terendahnya adalah negatif 15 dan tertingginya 18, maka kita bisa lihat 18 dikurangkan dengan negatif 15. Ingat tadi kita mengurangkan suhu yang tertinggi dengan suhu yang terendahnya. Nah, ini sama dengan 18 tambah 15 sama dengan 33. Nah, sekarang kalian tinggal lihat satu-satu. Aduh, Meksiko bagaimana? Nah, Prancis bagaimana? Dan Tokyo bagaimana? Ya, kita coba ya di sini ya. Nah, kita kasihkan. Kita lihat dulu yang untuk Meksiko. Nah, karena 34 dan 17 berarti yang lebih tinggi 34 ya. 17 yang lebih rendah. Maka kita kurangkan 34 dengan 17. Perbedaannya adalah 17 ya. Sedangkan Paris sama dengan tertingginya 17 ya, dikurang dengan negatif 13. Nah, hasilnya adalah 17 tambah 13 sama dengan 30. Sedangkan Tokyo itu 25 dikurang dengan negatif 2 sama dengan 25 ditambah 2 sama dengan 27. Oke, nah sekarang kita beralih ke soal berikutnya. Hasil dari 26 dikali negatif 7 ditambah 4 dibagi dengan dalam kurung negatif 6 dikurang 3 adalah, nah ini kalian perlu mengingat kembali ya aturan operasi pada bilangan bulat ya. Ini sebetulnya sudah kalian dapatkan di SD ya. Ya, pasti kalian masih ingat di kelas 5 ya, kalian masih dapat kelas 5 dan kelas 4 kalian ada mendapatkan materi ini. Nah, pertama yang perlu kalian perhatikan di dalam operasi ya, itu ada urutan ya. Pertama yang lebih didahulukan ya. Dahulukan yang ada di dalam kurung. Itu yang perlu pertama ya. Dahulukan yang di dalam kurung. Kemudian dahulukan perkalian atau pembagian ya. Tergantung mana yang lebih depan ya. Nah, kalau yang paling depan itu perkalian, maka perkalian didulukan, baru pembagian. Nah, seperti itu. Kemudian dahulukan, baru berikutnya ya. Baru berikutnya adalah kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Tergantung urutannya ya. Baru berikutnya adalah kalau misalnya kita sudah kerjakan itu semua, kerjakan berurutan dari depan. Oke, nah sekarang kita lihat dari soal ini. Nah, di sini ada yang di dalam kurung nggak? Nah, ternyata di sini ada yang di dalam kurung. Nah, aturan dalam operasi kita harus mendahulukan yang di dalam kurung. Kita jangan lihat dulu mana perkalian, pembagian, penjumlahan. Kita dahulukan yang di dalam kurung. Nah, karena di dalam kurung di sini adalah penjumlahan, ya maka ini ya kita pakai operasi penjumlahan. Tapi yang di dalam kurung saja yang kita kerjakan. Nah, jadi di sini kita tetap menulis 26 ya, karena 26 belum kita kerjakan, dikali ya, terus kemudian ini di dalam kurung. Nah, karena ini didahulukan operasinya, maka kita operasikan ini negatif 17 ditambah 4. Hasilnya adalah negatif 13 ya. Terus kemudian dibagi dengan dalam kurungnya. Nah, negatif 6 dikurang 3 yaitu negatif 9. Nah, sekarang kita udah bisa mengeluarkan kurungnya nih. Nah, kenapa? Karena kita sudah mengoperasikan yang di dalam kurung. Berikutnya adalah mendahulukan perkalian atau pembagian, tergantung mana yang paling depan. Nah, karena
yang paling depan ini adalah perkalian, maka ini dulu yang kita kerjakan. Nah, Pak kan masih ada kurungnya ya, tapi yang di dalam kurung udah nggak ada operasi lagi gitu, nggak ada dua pasangan, ini udah tinggal satu tunggal gitu, nggak ada operasi lagi, maka yang di dalam kurung udah selesai. Kita tinggal ke tahap yang kedua, yaitu mendahulukan perkalian atau pembagian, tergantung mana yang di depan. Karena yang di depan di sini adalah 26 dikali negatif 13, ya berarti ini dulu. 26 dikali negatif 13 berapa? 338 ya, negatif 338, karena ini negatif ya, positif dikalikan negatif ya hasilnya negatif, negatif 338. Terus kita bagi dengan negatif 9. Nah, berapa hasilnya kalau dibagi negatif 9? Hasilnya adalah 338 per ya. Nah, ini per 338 per 9. Bukan 9 ya, 9. Kenapa? Karena ini sudah tidak bisa disederhanakan. 9 itu 3 kali 3, sedangkan 338 ini tidak bisa dibagi 3 ya. Maka kita cukup sampai di sini untuk menyelesaikan soal ini. Pak, tadi ini nggak ada di pilihan gandanya. Oh, coba perhatikan lagi ya. Itu pilihan ganda pada soal ulangan tadi beda dengan soal ini. Soalnya beda ya, udah saya ubah. Nah, jadi supaya kalian tidak mengerjakan soal yang sama dengan yang saya bahas. Nah, tapi soal yang kalian kerjakan nanti adalah soal ulangan tadi ya. Oke, berikutnya kita pindah ya. Nah, ingat aturannya tadi, kita dahulukan yang di dalam kurung. Berikutnya kalau tidak ada operasi yang perlu dioperasikan di dalam kurung, kita dahulukan perkalian atau pembagian, tergantung mana yang paling depan. Nah, jadi ini kan kita mau dahulukan perkalian atau pembagian. Nah, sekarang yang paling depan di sini, ini kan ada penjumlahan, tapi ini kan kita skip dulu karena bukan ini dulu yang mau kita dahulukan, yaitu pembagian atau perkalian. Maka yang ini dulu. Karena ini lebih depan. Nah, karena di sini kan ada pembagian, ada perkalian. Nah, yang lebih depan adalah pembagian, maka ini dulu yang kita kerjakan. Maka ini kita bisa ubah ya menjadi ini dulu kita bagi. 72 dibagi negatif 2. Hasilnya berapa? Negatif 36 ya. Nah, sekarang berikutnya adalah kita dahulukan perkalian. Nah, 2 dikalikan negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. Ya. Berikutnya baru setelah kita mengerjakan perkalian dan pembagian, kita kerjakan penjumlahan atau pengurungan, tergantung mana yang lebih depan. Nah, karena di sini yang lebih depan adalah penjumlahan ini, negatif 24 dengan negatif 36, maka ini dulu kita kerjakan. Hasilnya adalah negatif 60 dikurang dengan negatif 6 ya. Nah, negatif 60 dikurang dengan negatif 6 itu bisa kita tuliskan juga sebagai negatif 60 ditambah dengan 6. Hasilnya adalah negatif 54. Oke, jadi jawaban soal ini adalah negatif 54. Oke, yang ini bisa saya skip ya, karena pada prinsipnya sama ya, seperti ini. Dahulukan dulu yang di dalam kurung, kemudian dahulukan perkalian atau pembagian, kemudian baru kerjakan penjumlahan atau pengurangan, baru kerjakan berurutan dari depan. Nih, saya skip ya yang ini. Sekarang kita kerjakan yang ini. Nah, ini sebetulnya kalian bisa jawab sendiri ya. P ditambah negatif 10 sama dengan 25. Maka nilai P adalah berapa? Nah, jadi ini kalau misalnya bilangan positif berapa yang ditambahkan dengan atau dikurangkan dengan 10, itu hasilnya adalah negatif 25. Nah, ini kan sebetulnya positif ketemu negatif ya. Itu kan menjadi negatif ya. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi P dikurang dengan 10 hasilnya adalah 25. Maka berapa yang dikurangi 10 hasilnya 35? Ya udah jelas sebetulnya. 35 ya kan? 35 dikurang 10 kan hasilnya 25. Ya berarti P-nya adalah 35. Nah, seperti itu. Mudah kan? Mudah banget nih. Nah, sama ya soal yang ini, cuman ini bukan penjumlahan dan pengurangan lagi, tapi ini pembagian. Nah, ingat tadi aturannya.
Pertama, kita dahulukan yang di dalam kurung. Nah, tapi karena di dalam kurung ini tidak ada operasi lain, maka kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu dahulukan perkalian atau pembagian. Nah, di sini tidak ada perkalian, maka kita dahulukan pembagian. Nah, masalahnya pembagian yang mana dulu? Nah, karena di sini berurutan, maka kita kerjakan dari yang paling depan dulu. Nah, paling depannya adalah 72 bagi negatif 9. Berapa tuh? Hasilnya adalah negatif 8. Negatif 8 dibagi T hasilnya sama dengan 16. Nah, berapa ya negatif 8 dibagi berapa yang hasilnya 16? Kalau negatif 8 dibagi 2 hasilnya jadi berapa? Jadi negatif 4 ya. Jadi kan lebih kecil kan? Sedangkan negatif 8 dibagi 1 hasilnya negatif 8. Berarti harusnya pembaginya itu bukan bentuk bilangan bulat tapi pecahan ya. Kenapa? Karena kita mau mendapatkan negatif 16. Kita coba pakai negatif 1/2 dulu ya. Nah, hasilnya adalah negatif dibagi negatif sudah pasti positif ya. Karena ini 8 dibagi dengan 1/2. Ini hasilnya sama juga dengan 8 dikalikan dengan 2/1 ya. Sama juga dengan 16. Oh, ternyata jawabannya benar ya. Tadi yang kita mau mencari bilangan T, sehingga apabila negatif 8 dibagikan T itu hasilnya 16. Maka di sini kita temukan bahwa T itu adalah negatif 1/2. Maka jawabannya adalah T ya. T sama dengan negatif 1/2. Itu jawabannya. Nah, tapi ada cara lain nggak untuk mengerjakan ini ya? Tentu ada ya. Tentu saja ada. Nah, contoh ya, seperti ini. Maka ini kan sama juga artinya dengan negatif 8 per T ya. Sama juga dengan 16. Nah, negatif 8 per T sama dengan 16. Nah, T-nya bisa kita kalikan silang tuh. Nah, jadi ini, ini masih kurang ya, 16/1. Nah, karena di sini pecahan, di sini juga harus pecahan. Sekarang kita bisa pakai cara kali silang. Nah, ini negatif 8 dikalikan dengan 1 jadi negatif 8 sama dengan 16 dikalikan T jadi 16T. Benar nggak? Nah, sekarang karena 16T maka T itu sama dengan negatif 8 ya dibagi dengan 16. Nah, negatif 8/16 itu sama-sama dibagi 8 jadi hasilnya adalah negatif 1/2. Ini pakai cara kali silang ya. Jadi hasilnya negatif 1/2. Jawabannya sama ya. Oke, yang ini kalian tentu bisa ya dengan cara seperti contoh soal sebelumnya ya, terdahulukan dalam kurung, dahulukan perkalian atau pembagian tergantung mana yang lebih depan ya. Terus kemudian baru kerjakan penjumlahan dan pengurangannya. Oke, soal berikutnya ya kita bahas. Dalam satu kelas terdapat 32 siswa. 10 diantaranya siswa perempuan dan akan dibentuk kelompok-kelompok belajar yang terdiri atas siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kemungkinan terbanyak kelompok yang terbentuk adalah, nah di sini kan dari 32 siswa 10 diantaranya perempuan. Berarti laki-lakinya ada berapa tuh? Laki-lakinya ada 22 ya. Karena 32 siswa dan 10 diantaranya adalah perempuan. Berarti sisanya yaitu 32 dikurang dengan 10 atau sama dengan 22 itu adalah laki-laki, ya kan? Nah, 22 laki-laki. Nah, berikutnya gimana tuh? Nah, sekarang kan kita mau membentuk kelompok ya, membentuk kelompok yang terdiri atas laki-laki dan perempuan. Berarti harus ada perempuan di antara kelompok tersebut. Nah, kalau misalnya kelompok belajarnya harus terdiri dari laki-laki dan perempuan, kelompok yang terbanyak terbentuk adalah apabila kita membentuk kelompok terdiri dari minimal 2 orang. Kalau misalnya semakin ramai kan berarti kelompoknya semakin sedikit ya. Nah, kalau kelompoknya semakin sedikit berarti kalau kelompoknya Kalau kelompoknya anggotanya ramai maka kelompoknya sedikit. Maka kita bentuk anggotanya sedikit. Nah, yang penting ada laki-laki dan perempuan. Maka karena di sini ada 10 perempuannya, maka
minimal itu atau maksimal bisa membentuk 10 kelompok. Oke, jawabannya selesai, gitu aja. Nah, jadi maksimalnya 10 kelompok. Itu yang paling banyak. Oke, nah berikutnya soal ini ya. Diketahui terminal bus di dalam suatu terminal ya, bus jurusan kota M berangkat 10 menit, sedangkan bus jurusan N berangkat setiap 20 menit. Bila pada pukul 11.30 jurusan kota M dan N berangkat sama-sama, maka keduanya akan berangkat bersama-sama untuk kedua kalinya pada berapa menit? Nah, pada bersama-sama pertama kali pada pukul 11.30 ya. Berikutnya berapa ya? Nah, karena bus M ya keluarkan 10 setiap 10 menit ya, berarti bus N ya, kita ketik bus M, bus N. Nah, pertama 10 menit dulu gitu kan. Yang ini 20 menit baru keluar lagi. Nah, ini kan setiap 10 menit lagi kan? 10 menit lagi keluar. Nah, karena ini setiap 20 menit keluar 2 bus dan bus N setiap 20 menit keluar 1, ya berarti berikutnya akan sama-sama lagi ketika di menit ke 20. Maka ini adalah pukul 11.30 ditambah 20 menit yaitu 11.50. Nah, jadi di 11.50 maka bus terminal kota M dan N akan keluar bareng-bareng. Oke, berikutnya Ari mengikuti privat setiap 2 hari sekali, Dini setiap 3 hari sekali, dan Cici 4 hari sekali. Oke, nah karena Ari 2 hari sekali, Dini 3 hari sekali, dan Cici 4 hari sekali, maka kan mulainya 24 November ya, bareng-bareng. Ini juga 24 November, atau saya singkat jadi Nov aja ya biar lebih ringkas. Ini juga sama 24 November. Nah, kemudian 2 hari setelah 24 November tanggal 26 kan. Nah, dia kan biasanya tanggal 26 berikutnya. Yang ini 29 November. Yang ini tanggal 28 November. Kemudian ini tanggal 28 November. Ini barengan dengan si Cici nih, tapi tidak barengan dengan Dini kan. Kan kita pengennya mereka bertiga barengan gitu. Tanggal berapa nih tambah 3? Ya 32 ya. Tapi bulan November cuman sampai tanggal berapa? Tanggal 30 ya. Berarti ini tanggal 2 Desember. Ya, terus yang ini karena 4 hari sekali berarti 28 ditambah dengan 4 tanggal 2 Desember juga ya. Terus karena ini 2 hari sekali ya berarti tanggal 30 November. Kemudian tanggal 2 Desember. Nah, karena tanggal 2 Desember mereka bertiga nih berangkat ketiga-tiganya ya berarti mereka bersama-sama lagi di tanggal 2 Desember. Ada cara lain nggak ya? Tentu ada dong ya. Ada cara lain, gimana caranya? Kita lihat KPK dari 2, 3, dan 4 ya. Cari KPK 2, 3, dan 4. Berapa KPK 2, 3, dan 4? KPK-nya adalah, kalian ingat nggak di kelas 4? Nah, 2 ini kan sama dengan 2 ya. Sedangkan 3 ya sama dengan 3. Nah, kalau 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Maka KPK-nya adalah ya, di sini 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 karena 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Kenapa yang 2 ini enggak? Ya karena 2-nya udah ada yang ini ya, lebih besar ya. Maka kita dapatkan 4 dikali dengan 3 yaitu 12. Nah, 12 hari ya, 12 hari setelah tanggal 24 November adalah tanggal 2 Desember. Maka mereka akan sama-sama lagi di tanggal 2 Desember. Itu jawabannya.
Oke, berikutnya sama juga nih. Kalau yang berikutnya ini soal EPB ya. Nah, karena dibagikan ya, dibagikan ke beberapa anak. Berarti 20 itu kan sama dengan 2 pangkat 2 ya. Kalian bisa lihat pakai pohon ya. Pakai pohon 2 pangkat 2 dikali dengan 5. Yang 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 3. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Nah, dari sini kita cari EPB. Nah, ingat mencari EPB, kita pilih yang sama di ketiga-tiganya, terus kemudian pangkatnya yang paling kecil. Nah, karena di sini yang sama di ketiga-tiganya adalah 2 pangkat sekian gitu kan. Dan yang paling kecil pangkatnya adalah 2 pangkat 2, maka EPB-nya adalah 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Jawaban 2 dari pangkat 2 adalah 4. Maka di sini nanti masing-masing akan memperoleh bagian sama banyak kalau dibagikan kepada 4 anak. Oke, jawabannya 4. Oke, karena saya sudah mau mulai rapat ya. Nah, ini kayaknya udah cukup sih untuk kalian menjawab soal-soal ulangan tadi. Nah, jadi saya sudah membagikan kembali ya, saya sudah mengaktifkan lagi soal ini ya, soal ulangan tadi. Nah, kalian di sini boleh mengerjakan lebih dari 1 kali ya. Di sini saya tidak membatasinya lagi, boleh dikerjakan lebih dari 1 kali. Untuk kelas 7B dan juga 7G ya, karena hari ini ada matematika di 2 kelasnya, maka ini dicoba kerjakan kembali. Nanti kalian bisa lihat hasil pengerjaan kalian di link yang sudah saya bagikan di Google Classroom tadi, dan soal ulangannya juga linknya sama. Nah, jadi silahkan tonton dulu video saya berulang-ulang. Kalau misalnya kalian belum paham, nanti kemudian kalian coba kerjakan kembali ya, link ulangannya, terus kemudian coba diselesaikan. Nah, nanti setiap selesai kalian mengerjakan, kalian cek lagi di link tersebut nama kalian dapat berapa gitu, nilai tertingginya. Ya, cek di nilai tertingginya ya, jangan di nilai akhir dulu ya, tapi nilai tertinggi. Kalau misalnya di nilai tertingginya sudah lebih dari 80 ya, di kolom ini ya, bukan yang kiri ataupun kanan ya, di kolom yang tengah-tengah ya. Kalau misalnya di nilai tengah-tengahnya ini udah lebih dari 80 atau udah hijau semua ya, udah hijau misalnya Altaf Hafiz ngerjakan gitu, terus di sini udah hijau warnanya, maka nanti di sini si Altaf udah nggak perlu ngerjakan lagi gitu. Nah, jadi perlu kerjakan berkali-kali ya di situ. Baik, itu saja ya video saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.